Telah dinubuahkan dalam berbagai keyakinan bahwa akan terjadi kiamat sebagai akhir kehidupan. Saat ini pada beberapa tempat mulai terjadi kekeringan, bahkan seperti sungai yang dulunya sebagai sumber mata air utama sekarang menjadi kering. Namun sebaliknya di beberapa tempat malah terjadi lebih banyak hujan, bahkan hingga terjadi banjir besar. Bencana seperti banjir dan badai kini lebih sering terjadi. Konflik dan peperangan tanpa ujung serta wabah-wabah yang mengancam dan bisa menyebar begitu cepat sampai ke pelosok dunia dalam sekejap. 1000 tahun yang lalu mungkin hal ini tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang, tapi karena perubahan iklim, hal-hal ini terjadi sekarang. Kita mungkin terjebak dalam romantisasi bahwa perubahan iklim menyebabkan pencairan es di kutub, sehingga menyebabkan meningginya permukaan laut sehingga hanya mengancam masyarakat yang berada di daerah pesisir. Ya, ini memang betul, tapi bukan hanya ini yang menjadi masalahnya. Berdasarkan laporan terbaru Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC tahun 2022, bahwa suhu bumi telah naik 1,1 derajat Celcius sejak masa pra-industri pada saat ini, dan telah menyebabkan berbagai dampak buruk. Sementara ambang batas yang ditetapkan dalam Paris Agreement adalah 1,5 derajat Celcius. Jika kurva emisi terus berlanjut, tiap dekade akan ada pertambahan 0,1 derajat sampai 0,3 derajat Celcius. Dan ini bisa mencapai angka 4 derajat Celcius pada tahun 2100 jika tidak ada tindakan preventif. Pada kenaikan 1,5 derajat Celcius akan menyebabkan 950 juta orang kekurangan air, terutama air tawar karena sungai-sungai menjadi kering dan lahan-lahan pertanian menjadi terancam dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Kita akan mengalami sekitar 63 miliar US dollar kerugian di sektor pangan karena kenaikan suhu yang berakibat pada turunnya produktivitas pangan. Keterbatasan sumber daya ini juga dapat memicu konflik atau peperangan yang lebih sering terjadi. Pada kenaikan suhu ini juga bisa membuat sebagian wilayah akan mengalami panas ekstrim, hingga 2-4 kali dalam setahun dengan panas hingga 45-58 derajat Celcius, yang tentunya bisa bikin meninggal karena heat stroke. Bukan hanya itu, permukaan laut bisa naik sampai setengah meter pada sebagian besar kota-kota dunia berada di pinggir laut yang tentunya terancam akan tenggelam. Pada kenaikan suhu 3-4 derajat Celcius akan jauh lebih buruk, membuat 1,29 juta orang kekurangan air dan kerugian di sektor pertanian mencapai 128 miliar US dollar, yang membuat dunia menjadi defisit pangan. Suhu panas ekstrim bisa naik hingga 66-87 derajat Celcius dan terjadi lebih sering hingga 12 kali dalam setahun. Kenaikan air laut bahkan bisa mencapai 0,76 meter. Wabah penyakit purba bisa saja berikut dengan pelelan es di bukit purba di Arktik. Dulu wabah bisa menyerang satu suku, kerajaan atau benua, tapi kini karena mobilisasi manusia secara global, wabah bisa menyebar ke seluruh dunia dengan begitu cepat seperti halnya wabah COVID-19. Kemudian pertanyaannya, siapa yang menciptakan semua masalah ini? Ya, tentu saja jawabannya karena kita manusia. Sebagai makhluk dengan spesies tercerdas di muka bumi yang memiliki tugas untuk menjaga bumi, tapi kitalah yang merusaknya. Menjaga bumi diperintahkan di semua keyakinan dan ada di setiap budaya sebagai budi pekerti luhur. Karena menjaga bumi adalah urusan kepentingan kemanusiaan tanpa kepentingan parsial kelompok. Tindakan sederhana untuk bergeser ke hidup yang lebih ramah lingkungan secara perlahan akan memberi dampak, memberi jeda pada iklim dan memberi kesempatan bagi anak cucu kita selanjutnya. Waktu terbaik untuk bertindak adalah 20 tahun lalu, saat jumlah emisi belum sebanyak sekarang. Karena semakin lama kita menunda, maka jumlah emisi akan semakin banyak dan akan semakin sulit untuk menahan laju panas bumi. Jika kita menunda 10 tahun lagi untuk mulai peduli dan bertindak, skenario-nya jauh lebih buruk. Sehingga waktu terbaik selanjutnya setelah 20 tahun yang lalu adalah hari ini.